buat teman-teman media yang sudah hadir meliput tadi persidangan, khususnya Bang Gitandi, Bang Wilson, Ketua PPWI yang berkenan hadir menyaksikan langsung jalannya persidangan yang memang sangat janggal ya. Tadi saksi pun Pak Andiho, saya berterima kasih sekali karena terus bersemangat memberikan keterangan-keterangan, menjelaskan bahwa di sini sampai tadi saksi itu memegang langsung ya eksepsi dan jawaban dari persidangan yang saat ini dilakukan, termasuk juga kontra memori kasasi yang dari Pengadilan Jakarta Selatan, karena di sini kan ditandatangani langsung ya oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan ya. Di sini tanda tangannya Dr. Otto Hasibuan, Sordame, Purba dan Kartika yang memang tadi hadir di persidangan. Dua orang ini selalu hadir. Ini kan sedang berproses sidang ya. Kalau yang lalu tuh setiap hari Selasa, kebetulan hari ini hari Rabu. Hari ini tanggal berapa ya? 28 ya, 28 April 2021. Sedangkan kan ini memori kasasinya, kontra memori kasasi, izin ya Bang, pegangin Bang. Ini juga ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan dan juga Sordame, Ibu Sordame kan, Kartika. Ini tanggal 15 Maret 2021. Jadi ini sedang berproses, khususnya saksi-saksi itu hadir sejak tanggal 2 Maret. Jadi ini sangat terlihat sekali dan sangat janggal kalau di Pengadilan Jakarta Selatan yang termasuk saya kritisi mungkin kehilapan atau ada sesuatu, ada faktor X, kan jelas sekali Indra minjem itu foto yang tanggal 2 fotonya. Itu ditulis bahwa yang terpilih tanggal 2 Februari 2015 itu sangat jelas dan dimenangkan di pengadilan itu Rudi Dermawan Muladi dan Faas. Seperti itu ya, nanti saya tunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa yang terjadi di Munaslup Apkomindo 2015 ini tidak ada wajahnya Faas, itu tidak ada. Yang ada memang terpilih Rudi Rustia, Rudi Demuladi dan Soeharto. Ini kan fakta, termasuk ada jejak digitalnya, ada tertulis ini kan, chairman-nya Rudi Rustia, sekjennya Rudi Dermawan Muladi dan bendaharanya itu Soeharto Juwono. Ini jelas foto dan jejak digitalnya. Namun di persidangan dan sangat menyesalkan bisa dimenangkan oleh orang-orang yang tidak hadir. Saya nggak tahu ya, ditandatangani juga tadi oleh pengacara yang sangat terkenal ya kan, bahkan jabatannya juga cukup tinggi. Namun tidak sesuai fakta, dan yang mengherankan lagi tadi saksi juga kaget sehingga memegang surat jawaban eksepsi, termasuk Bang diulangi lagi, ini di sini dituliskan lain lagi ya, fakta berbeda, di Pengadilan Jakarta Selatan berbeda, dan termasuk di Pengadilan Jakarta Pusat yang hari ini eksepsinya dan jawabannya itu berbeda lagi. Itu ketua umumnya masih sama, Rudi Rusdia, bendaharanya udah ganti Kunarto, dan sekjennya Rudi Dermawan Muladi. Oke, yang ini duanya sama tapi bendaharanya berbeda. Yang ingin menjadi sebuah pertanyaan dan mencenangkan, dan tadi juga mungkin teman-teman media juga mengetahui, mengejar Ibu Sordame dan Ibu Kartika untuk memberikan penjelasan konfirmasi bagaimana mereka menandatangani bersama-sama 3 orang ya sekaligus dengan fakta-fakta yang berbeda. Kan ini saya nggak ngerti, nanti saya minta pendapat juga sebagai ketua umum PPWI yang selalu meliput mengungkap fakta-fakta untuk membantu kebenaran. Jadi kita akan mencari keadilan di pengadilan ini. Bayangkan kalau di pengadilan kalah, bagaimana di Pengadilan Jakarta Selatan saya dinyatakan kalah padahal menggunakan data palsu ya kan. Akhirnya Faas juga mengundurkan diri, mungkin dia takut akan dampak hukumnya, tapi kan ini produk hukum. Saya bilang harusnya bukannya mundur tapi mencabut gugatannya karena ini datanya palsu. Saya juga sudah melakukan pengaduan, saya juga sudah di BAP di Pengadilan Tinggi, tapi Pengadilan Tinggi juga menyatakan menguatkan. Jadi saat ini sedang melakukan upaya kasasi, dan kontra memori kasasinya kan kelihatan berbeda dengan fakta-fakta yang dimasukkan di jawaban eksepsi pada persidangan perkara 218 di Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ini dari waktu ke waktu tadi teman-teman media juga sudah menyaksikan akan terlihat kebohongan-kebohongan, kepalsuan. Saya juga minta saran dan pendapat mungkin para pakar hukum, apa yang harus saya lakukan terhadap kok ada pengacara-pengacara yang justru melakukan hal seperti ini. Apakah hanya tredoran, apakah bisa kena kode etik dan sebagainya. Itu sementara dari saya berharap Bang Wilson yang juga mengikuti, saya juga menceritakan keluhannya, bahkan saya datang ke kantor PPWI untuk memohon juga membantu untuk hadir, dan beliau hari ini hadir, dan ini sebuah kebanggaan, sebuah apresiasi yang sangat besar buat kami
termasuk teman-teman Apromindo yang berada di 29 DPD. Mungkin silakan Bang Wilson memberikan statement, dukungan, dan mengungkap apa sih yang tadi Abang dengarkan sendiri di persidangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengomentari soal organisasinya ya, Apromindo itu. Entah bagaimana kisah di dalamnya itu serahlah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pesan kepada hakim, kepada majelis hakim, karena kisru yang terjadi di masyarakat juga sering dimunculkan oleh keputusan hakim yang dianggap oleh para pihak itu adalah satu rekayasa hakim gitu ya, bagaimana mereka bisa dipengaruhi oleh para pihak yang bersengketa di dalam persidangan. Nah, biasanya kan dalam hal-hal seperti ini, terutama persidangan perdata, amplop-amplop itu bisa bersebaran di dalamnya, dan itu sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim atau para majelis hakim. Nah, saya berharap bahwa dalam kasus ini kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sama. Kalau memang hakimnya menilai sesuatu itu sesuai dengan hati nurani, sudah melihat fakta-fakta yang ada, membaca dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para pihak, ya putuskanlah sesuai dengan fakta itu. Jadi jangan sampai ya dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, kepada para penasihat hukum atau pengacara, sebagai salah satu pilar dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, pengacara itu juga harus memposisikan dirinya sebagai katakanlah kalau ada wakil Tuhan di dunia ini akan berupaya menghadirkan keadilan dan kebenaran sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang saya lihat dalam persidangan ini, ada rekayasa, ada pemalsuan, ada ya hal-hal yang tidak sinkron antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, sehingga ya terlihat bahwa pengacara itu punya tendensi yang ya tidak kita harapkan gitu ya. Jadi dua itu mungkin institusi yang ingin saya pesankan agar ayolah kita mulai membenahi hukum kita, jangan sampai terus-menerus kita permainkan hukum, pasal-pasal dan lain sebagainya, dan mengabaikan fakta lapangan yang terjadi. Saya kira itu. Maksudnya bukti fakta kan ada fotonya ya kan, ada beritanya yang kebetulan masih ada. Ini kan terlihat kan jelas sekali yang terpilih, meskipun mereka kan mengadakannya tidak sesuai ADART. Oleh karena itu saya juga berterima kasih dengan Pak Rudi yang di tengah ini. Pak Rudi Rusdia saja mengundurkan diri. Bahkan Pak Rudi Rusdia itu yang terpilih sudah menjadi saksi 3 kali, termasuk waktu masalah hak cipta. Kemudian di Pengadilan Jakarta Selatan pun menjadi saksi, menceritakan fakta-fakta, tapi nyatanya kan kalah juga gitu. Bagaimana itu, ada apa ya kan? Hari di sidang Jakarta Pusat pun Pak Rudi Rusdia hadir juga. Ya semoga yang tadi disampaikan Pak Bang Wilson ya, janganlah mempermainkan hukum, meskipun saya juga tidak menuduh di sini akan terjadi, tapi untuk pemberitaan, pembelajaran bahwa yang di Jakarta Selatan kan seperti itu. Tetap sebagai masyarakat kan kita tetap menghargai ya, menghormati keputusan hakim, karena hakim itu wakil Tuhan. Jadi kita tetap menghargai upaya-upaya hukumnya, apa tadi melakukan upaya banding, tapi di banding pun kan kalah ya, kita juga tetap menghormati, melakukan upaya kasasi. Tentu kita berharap tadi seperti Bang Wilson sampaikan, janganlah maksudnya kok fakta-faktanya kan seperti ini kan fakta gitu. Kemudian di Pengadilan Jakarta Selatan kan tidak sesuai fakta, ini kan faktanya ditulis kan, ditandatangani kantor pengacara yang sangat terkenal kan ditulis di situ tanggal 2 Februari itu yang terpilihnya kok bisa Rudi Demuladi dan Pak As kan. Pak Asnya aja tidak hadir, bagaimana bisa kepilih. Kemudian
dengan tanda tangan yang sama, kantor pengacara yang sama, kan dikeluarkan lagi. Ini yang disampaikan di persidangan ini, bahwa yang ditandatangani juga dari kantor beliau itu kepengurusannya kan berbeda lagi. Jadi bagaimana ya kan, kok bisa sama-sama juga tanggal 2 Februari, kan ini fakta-faktanya valid dan ini dipergunakan di pengadilan. Ini di pengadilan Jakarta Pusat. Fakta-fakta 3 persidangan dengan fakta-fakta yang berbeda-beda. Memori kasasi, kalau ini kebetulan pengacaranya lain, tapi kan sama mereka-mereka juga. Tapi kan jadi mohon maaf ya, jadi kok sepertinya mengikuti pesanan gitu. Di sini lain lagi gitu. Jadi kan bagaimana? Ini kan di sini lain lagi. Rudi Rusdia, Rudi Demaldi, Soeharto Juwono. Yang berbeda ini yang sebenarnya yang fakta yang sebenarnya ini. Jadi ada tiga proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Yang ini dari Jakarta Timur, gugatan tidak dapat diterima, naik banding, gugatan tetap menguatkan pengadilan Jakarta Timur. Saat ini sedang berproses di kasasi. Ini kan terlihat tanggalnya 21 September 2020, jadi masih berproses. Yang ini saat ini ya sedang bersidang. Yang ini sangat baru juga di tanggal 15 Maret 2021. Jadi bayangin 3 pengadilan isinya lain-lain semua kan. Bagaimana ya kan, apa kelalaian, apa unsur. Kalau Rudi Rusdia, dia benar-benar sudah memberikan dukungan kepada saya. Makanya tadi saya bilang sudah 3 pengadilan dia hadir menceritakan fakta-fakta yang sesungguhnya. Yang sangat disesalkan tadi di pengadilan Jakarta Selatan, orang yang terpilih sudah memberikan keterangan, tapi kan nyatanya faktanya tetap data palsu, fakta palsu itu bisa dimenangkan. Ini sangat memprihatinkan sekali. Meskipun dari satu sisi kita menghargai, nah, kita melakukan upaya hukum secara benar, tapi tentu peran media lah yang mungkin akan membantu menyampaikan berita-berita fakta. Dan ini nggak bohong kan, ini ada bukti-buktinya, fakta-faktanya yang sangat berbeda antara fakta sebenarnya dengan yang diajukan di persidangan-persidangan. Jadi tadi juga kan teman-teman melihat pihak pengacara mereka yang punya banyak pengalaman dikejar wartawan kan no comment. Harusnya dia memberikan komentar dong, apa sih, kenapa, kelalaian kah, unsur kesengajaan kah, kealpaan kah, atau ada faktor X kan. Mereka tidak bisa menjelaskan. Ini kan sebuah produk hukum di pengadilan yang harusnya di pengadilan ini tadi saya sampaikan untuk mencari keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat banyak yang mencari keadilan. Dan jangan lupa bahwa keadilan di Indonesia tetap bisa kita raih dengan perjuangan, dengan usaha, dengan pemberitaan, dengan bukti-bukti fakta. Saya yakin dan percaya karena saya lebih banyak mendapatkan memperoleh kemenangan. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan para hakim yang memang melakukan tindakan-tindakan memenuhi kriteria-kriteria keadilan dan sangat banyak. Jadi buat para masyarakat pencari keadilan tetaplah yakin bahwa keadilan tetap akan dapat ditegakkan di NKRI ini. Dan terima kasih sekali buat teman-teman media yang selalu mau membantu memberitakan untuk pembelajaran kasus-kasus hukum yang memang tidak mudah. Sebagai catatan saja, ini kasusnya kelihatannya sejak, coba dilihat, ini dari 2013 ya, nomornya 475 PDTG 2013 PN Jakarta Timur. Bayangkan ini dong, 2013. Oh, 479, sorry ya, makasih diulangi. Soalnya kacamatanya bukan kacamata baca, ini kacamata jauh ya. 479, tapi jelas ini 2013, sekarang 2021. Bayangkan sudah berapa tahun? Ya, 4 tahun lebih. 7 tahun, 8 tahun nih, masuk tahun ke-8 dan masih berproses. Mohon maaf, ketua umumnya juga yang Pak Agustinus yang digugat, beliau sudah almarhum, masih berjalan gugatannya. Saya melanjutkan dan saya mendoakan beliau tenang dan yakinlah pada saatnya kebenaran akan dimenangkan kepada pihak-pihak yang mencari keadilan di Indonesia. Terima kasih.